Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua persamaan garis lurus. Submateri pada persamaan garis lurus ada 3. Yang pertama adalah grafik persamaan garis yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-1. Yang kedua adalah gradien, dan yang ketiga adalah persamaan garis. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan belajar tentang gradien, di mana kita akan belajar cara menentukan gradien dan hubungannya dengan dua garis. Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis yang disimbolkan dengan huruf M kecil. Menentukan gradien. Menentukan gradien pada bidang koordinat. Gradien pada bidang koordinat merupakan perbandingan jarak vertikal dan jarak horizontal. Jika kita rumuskan, gradien sama dengan M sama dengan jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Pada koordinat kartesius, gradien dapat dijelaskan sebagai berikut. Di sini kita akan mencari gradien dari garis yang berwarna pink. Seperti kita ketahui, rumus gradien pada bidang koordinat adalah M sama dengan jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Jika kita lihat garis ini dan tepi bidang koordinat itu membentuk segitiga siku-siku. Jadi dengan kata lain, garis miring tadi itu kita adalah garis miring dari segitiga siku-siku. Pada sistem koordinat, kita berjalannya dari sumbu X atau yang mendatar. Jadi dari sini yang pertama langkahnya adalah mendatar. Mendatar ini sumbu X sama saja dengan horizontal. Jadi jarak horizontal di sini sama saja dengan jarak sumbu X. Karena berjalan ke kiri maka negatif. Berjalan ke kiri sebanyak 3 langkah atau 3 kotak. 1, 2, 3. Dilanjutkan kembali ke atas atau vertikal atau sumbu Y. Karena ke atas berarti positif. Jadi jarak vertikal itu sumbu Y, jarak horizontal itu sumbu X. Di sini sumbu Y-nya positif, sumbu X-nya negatif. Tinggal dimasukkan berapa kotaknya, Y2, X-nya negatif 3. Jadi gradien garis pink ini adalah negatif 2/3. Yang kedua, kita akan mencari gradien garis pink ini. Kita ketahui rumusnya pada bidang koordinat, gradien atau M adalah jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Caranya seperti tadi, kita buat dalam bentuk segitiga siku-siku. Jadi sisi miringnya ini kita berjalan mendatar dulu, berarti ke kanan sebanyak 2 kotak. Horizontalnya ke kanan berarti positif 2 kotak, dilanjutkan ke atas 3 kotak. Karena ke atas berarti positif. Jadi jarak vertikal yaitu sumbu Y positif dan jarak horizontal sumbu X-nya juga positif. Tinggal kita masukkan Y3 dan X-nya 2. Jadi gradien dari garis pink ini adalah 3/2 atau 1/1/2 jika disederhanakan. Yang kedua, menentukan gradien yang melalui titik. Dirumuskan M sama dengan delta Y per delta X. Delta Y sama delta X adalah selisih Y dan selisih X. Jadi M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 atau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Jadi kalau yang di atas dimulai dari titik 2 yang dikurangi,
yang di bawah juga demikian, dimulai dari titik yang kedua. Begitupun jika yang di atas sumbu Y-nya dimulai dari titik yang ke-1 dikurangi, berarti sumbu X-nya juga titik yang ke-1. Contoh 1. Tentukan gradien garis yang melalui titik negatif 5,7, yang kedua titik negatif 3,7 dan titik 2,8. Yang pertama, titik negatif 5,7, kita ketahui bahwa angka di depan tanda koma adalah nilai dari sumbu X, jadi X-nya adalah negatif 5, sedangkan angka di belakang koma adalah nilai dari sumbu Y, jadi Y-nya sama dengan 7. Kita ketahui di sini adalah selisih, berarti ada 2 titik, sedangkan ini cuma ada 1 titik. Maka kita anggap titik satunya adalah titik asal, yaitu 0,0. Jadi titik kesatunya di sini kita anggap titik asal, yaitu 0,0. Jadi gradiennya selisih Y per selisih X. Ini titik kedua tinggal dimasukkan Y-nya 7, yang kedua, dan X keduanya adalah negatif 5. Titik kesatunya 0,0 tinggal dimasukkan 7 dikurangi 0, 7, negatif 5 dikurangi 0, negatif 5. Jadi gradien dari titik negatif 5,7 adalah negatif 7/5. Sekarang kita akan mencari gradien dari titik negatif 3,7 dan titik 2,8. Di sini ada 2 titik. Jadi kita anggap titik yang pertama yaitu negatif 3,7, maka karena ini titik pertama, berarti X-nya juga X ke-1 dan Y-nya juga Y ke-1. X ke-1-nya negatif 3,7, negatif 3, Y ke-1-nya adalah 7, sedangkan 2,8 adalah titik kedua. Jadi X2 yang di depan koma yaitu angka 2 dan Y2 sama dengan 8 yang di belakang koma. Jadi gradien sama dengan Y2 dikurangi Y1, X2 dikurangi X1. Kita masukkan Y2 nya 8. Jadi di sini Y2 kita masukkan 8 dikurangi Y1 7, X2 kita ganti 2 dikurangi X1 nya negatif 3, kita masukkan negatif 3. Jadi 8 dikurangi 7 sama dengan 1, negatif ketemu negatif positif. Jadi M sama dengan 1, 2 tambah 3, 5. Jadi gradien dari titik negatif 3,7 dan 2,8 adalah 1/5. Menentukan gradien pada persamaan garis. Dimulai dari persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Perhatikan kembali, di sebelah kiri adalah hanya huruf Y dengan angka di depan Y adalah 1 atau tidak ada. Jadi ini diperhatikan, Y sama dengan MX ditambah C. Jadi gradiennya adalah angka di depan X. Jadi ini adalah M, ini adalah gradien persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Jadi M ini adalah gradien di mana M itu adalah angka di depan X. Contoh kedua. Tentukan gradien persamaan garis. Yang pertama Y sama dengan 2X tambah 3. Yang kedua adalah 3Y sama dengan 4X dikurangi 2. Ingat, kita pakai persamaan garis ini. Di sebelah kiri hanya tinggal huruf Y. Jadi di sini yang pertama kita akan cari gradien Y sama dengan 2X ditambah 3.
Kalau kita perhatikan persamaan yang di atas dengan persamaan yang di bawah, kita bandingkan, Y sudah sama-sama dengan Y, berarti tidak perlu diganti. Sedangkan M di sini sama dengan 2, X-nya sama dengan X, dan C sama dengan 3. Gradien tadi kita simbolkan dengan M kecil, berarti M di sini kan sama dengan 2, berarti gradien dari Y sama dengan 2, X tambah 3 adalah M, dan M-nya adalah sama dengan 2, yaitu angka di depan X itu namanya gradien. Sedangkan yang kedua, 3Y sama dengan 4X dikurangi 2. Di sebelah kiri sama dengan harus hanya tinggal huruf Y, sedangkan di sini ada angka 3-nya. Maka angka 3 akan kita ganti atau kita pindah ke sebelah kanan, tanda sama dengan. Karena ini perkalian, kalau pindah berarti dibagi. Jadi Y sama dengan 4X dikurangi 2 dibagi 3, sama saja dengan 4 dibagi 3, X dikurangi 2 dibagi 3. Jadi sudah sama-sama, yaitu Y. Kalau di sini sudah sama-sama Y, berarti angka di depan X adalah gradien, atau angka di depan X adalah M. Jadi gradien persamaan garis 3Y sama dengan 4X dikurangi 2 adalah 4/3. Sekarang gradien persamaan garis AX ditambah BY sama dengan C, atau AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Gradiennya rumusnya M sama dengan negatif A per B, di mana A adalah angka di depan X dan B adalah angka di depan Y. Perhatikan persamaan garisnya. Di sini X sama Y posisinya sama-sama di sebelah kiri, maka bisa digunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Untuk C tidak perlu diperhatikan, yang diperhatikan hanya X dan Y-nya. Di sini posisinya harus sama-sama di sebelah kiri sama dengan. Contoh 3. Tentukan gradien dari persamaan garis 3. Y dikurangi 6X sama dengan 12. Cara yang pertama, jadi ada dua cara seperti yang tadi. Ini karena kedua, berarti ini cara yang kedua. Cara yang pertama, kita menggunakan merubah menjadi persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Dari persamaan garis 3Y dikurangi 6X sama dengan 12, kita rubah menjadi persamaan garis Y sama dengan MX ditambah C. Di sebelah kiri sama dengan, hanya tinggal huruf Y. Jadi sementara ini kita pindah satu-satu dulu. Kita pindah, yang pertama adalah negatif 6X, kita pindah ke kanan jadi positif. Jadi 3Y sama dengan 6X ditambah 12, harus tinggal huruf Y. Berarti angka 3-nya kita pindah ke kanan, berarti menjadi bagi. Berarti Y sama dengan 6X ditambah 12 dibagi 3. 6 dibagi 3, 12 bagi 3. Jadi Y sama dengan 2X ditambah 4. 2X ini dari 6 dibagi 3, sedangkan 4 dari 12 dibagi 3. Sudah sama persamaannya, sama-sama tinggal huruf Y di sebelah kanan. Dengan kata lain, gradiennya adalah angka di depan huruf X. Jadi gradien dari persamaan garis 3Y dikurangi 6X sama dengan 12 adalah 2. Cara yang kedua, kita akan menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B, dengan catatan X dan Y ada di sebelah kanan sama dengan.
Kalau kita perhatikan ini sudah sama-sama di sebelah kanan sama dengan, jadi tinggal diketahui A adalah angka di depan huruf X, berarti angka di depan huruf X di sini adalah negatif 6, berarti negatif 6 adalah nilai A, dan B adalah angka di depan huruf Y, yaitu 3. Tinggal dimasukkan di dalam rumus M sama dengan negatif A per B. M sama dengan negatif, tetap negatif, A nya dimasukkan negatif 6, B nya dimasukkan 3. Negatif 6 dibagi 3 negatif 2, negatif ketemu negatif positif 2. Jadi gradien dari persamaan garis 3Y dikurangi 6X sama dengan 12 adalah 2. Cara 1 dan cara 2 menghasilkan gradien yang sama, yaitu 2. Sekarang kita akan belajar hubungan gradien garis dan kedudukan dua garis. Gradien garis-garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika gradien-gradiennya bernilai sama. Di sini kita ketahui dua garis berarti ada dua gradien M1 dan M2. Syarat sejajar berarti M1 sama dengan M2. Ini simbol sejajar. Contoh, tentukan apakah garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 dan 2Y sama dengan 5 tambah 4X sejajar. Syarat sejajar M1 sama dengan M2. Jadi kita harus mencari nilai gradien dari garis 1 dan garis 2. Kita anggap ini garis ke-1, Y sama dengan 2X dikurangi 3. Saya pakai rumus Y sama dengan MX plus C karena di sini tinggal huruf Y, berarti M-nya adalah angka di depan X yaitu 2. Jadi M1-nya adalah 2. Sedangkan untuk garis kedua di sini saya menggunakan cara yang kedua. Saya ubah 4X, saya pindah ke kiri jadi negatif. A-nya adalah angka di depan X yaitu negatif 4, sedangkan B adalah angka di depan Y yaitu angka 2. Dimasukkan ke rumus di sini. M sama dengan negatif A per B, jadi M2 sama dengan negatif A-nya negatif 4 per 2, negatif bagi negatif positif, 4 dibagi 2, 2, jadi M2 adalah 2. Karena M1 sama dengan M2 yaitu bernilai 2, maka kedua garis dikatakan sejajar. Gradien garis yang saling tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus jika hasil perkalian kedua gradien adalah negatif 1. Jadi M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini simbol dari tegak lurus. Contohnya, tentukan apakah garis 2Y sama dengan 3X dikurangi 2 dan 3Y tambah 2X tambah 5 sama dengan 0 saling tegak lurus. Kita akan mencari gradien M1 dan M2 terlebih dahulu. Kita anggap ini garis pertama. X-nya saya pindah ruas sebelah kiri, jadi semuanya ada di sebelah kiri X dan Y-nya. Saya menggunakan cara kedua, cari gradiennya, yaitu pakai menggunakan M sama dengan negatif A per B. Ketahui A adalah nilai di depan huruf X, berarti angka negatif 3, sedangkan B adalah angka di depan Y, yaitu angka 2. M1 negatif A per B, tinggal dimasukkan negatif, A-nya negatif 3 dimasukkan, B-nya 2. Negatif ketemu negatif positif, berarti M1-nya 3 per 2. Sedangkan garis kedua, A-nya 2, B-nya adalah 3.
A ini adalah angka di depan huruf X dan B adalah angka di depan huruf Y. Dimasukkan M2 sama dengan negatif A per B. Kita masukkan negatif A nya 2, dimasukkan 2, B nya 3. Syarat tegak lurus M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kita masukkan di sini M1 kali M2 berarti M1 nya 3 per 2 dikali negatif 2 per 3. 3 dengan 3 kita coret, 2 dengan 2 kita coret. Atas ini tinggal 1, bawah tinggal 1. 1 dibagi 1 adalah 1 dan ini ada negatif berarti negatif 1. Maka kedua garis saling tegak lurus karena hasil M1 kali M2 adalah negatif 1. Contoh latihan soal. Contoh yang pertama, jika titik Q 8, B terletak pada garis 2Y sama dengan negatif 3X tambah 8, maka tentukan nilai B. Kita akan mencari nilai B. Yang pertama, kita ketahui titik Q adalah 8, B, di mana angka di depan tanda koma adalah nilai X dan angka di belakang koma adalah nilai Y. Kita masukkan titik Q-nya pada persamaan yang diketahui, yaitu persamaan 2Y sama dengan negatif 3X ditambah 8. Kita ganti Y-nya ini diketahui B, sedangkan X-nya kita ganti 8. Tinggal dimasukkan 2 dikali Y-nya diganti B berarti, dan X-nya diganti 8. Berarti 2 kali B sama dengan negatif 3 kali 8 tambah 8. 2 kali B sama dengan 2B. Negatif 3 kali 8 sama dengan negatif 24 ditambah 8. Jadi 2B sama dengan negatif 24 ditambah 8 sama dengan negatif 16. B sama dengan negatif 16 dibagi 2. B sama dengan negatif 8. Jadi nilai dari B adalah negatif 8. Contoh kedua, gradien garis yang melalui titik A 5,8 dan titik B 3A,4 adalah negatif 2, negatif 2. Tentukan koordinat titik A dan B. Di sini diketahui gradien titik A dan B, berarti gradien simbolnya M, karena titik A dan B berarti gradien MAB sama dengan negatif 2. Titik A 5A,8 berarti XA nya yaitu yang di depan koma adalah 5A, sedangkan YA yang di belakang koma adalah 8. Titik B kita ketemu XB sama YB. Yang ditanyakan adalah koordinat titik A dan B. Kita ketahui bahwa gradien yang melalui dua titik mempunyai rumus delta Y dikurangi delta X. Jadi di sini M-nya adalah MAB, delta Y berarti YA dikurangi YB, XA dikurangi XB. Tinggal kita masukkan YA, kita masukkan nilai 8, YB kita masukkan negatif 4. Begitupun dengan XA kita masukkan 5A, XB kita masukkan 3A. Ini MAB nya diketahui negatif 2, tetap ini negatif ketemu negatif positif, jadi negatif 2, tetap ini tetap negatif 2. Negatif ketemu negatif positif berarti 8 ditambah 4, 5A dikurangi 3A, 5 huruf A dikurangi 3 huruf A tinggal 2 huruf A. 8 tambah 4 12 dikali silang berarti negatif 2 saya kali silang dengan 2A. Ini negatif 2 dikali 2A, negatif 4A sama dengan 12, berarti A sama dengan 12 dibagi negatif A,
12 bagi negatif 4 sama dengan negatif 3. Jadi koordinat titik A yang 5A dikurangi 5A kali 5A, 8, A nya kita ganti negatif 3, berarti 5 dikali negatif 3 ketemu negatif 15,8. Sedangkan koordinat titik B di sini tinggal huruf A nya kita ganti dengan negatif 3, berarti 3 kali negatif 3 ditemukan koordinat titik B menjadi negatif 9, negatif 4. Sekarang contoh ketiga, jika garis 3Y dikurangi 2X dikurangi 4 sama dengan 0 dan garis PY ditambah 5X dikurangi 6 sama dengan 0 saling sejajar, hitunglah nilai P. Ini diketahui dua garis sejajar, ini tanda sejajar. Garis yang pertama ini 3Y dikurangi 2X dikurangi 4 sama dengan 0, ini kita anggap garis pertama. Kita akan cari gradien garis pertama menggunakan rumus negatif A per B. Nilai A adalah angka di depan X yaitu negatif 2, nilai B adalah angka di depan Y yaitu 3, sehingga M1 sama dengan 2 per 3. Garis kedua adalah PY ditambah 5X kurangi 6, dimana A nya adalah 5 angka di depan X dan B adalah angka di depan Y yaitu sama dengan B, sehingga M2 nya adalah negatif 5 per P. Yang ditanya adalah nilai P. Jawab penyelesaiannya. Syarat dua garis dikatakan sejajar yaitu M1 sama dengan M2. Kita masukkan M1 nya berapa dan M2 nya berapa. M1 nya ketemu tadi 2 per 3 sama dengan M2 nya negatif 5 per P. Kita kali silang, 2 atas sebelah kiri dikali bawah sebelah kanan, bawah sebelah kiri dikali atas sebelah kanan. Jadi 2 dikali P sama dengan 3 dikali negatif 5. Temukan P sama dengan negatif 15 per 2. Ini 3 kali negatif 15 ketemu 3 kali negatif 5 ketemu negatif 15. 2 nya saya pindah ruas jadi dibagi. Demikian materi kedua persamaan garis lurus, yaitu menentukan gradien.